yang beranggotakan 5 orang. Di sini dengan saya sendiri, Risya Mahmuda. Saya Sylvia Mesani. Saya Ridho Farhan Fazri. Saya Dinia Perlia. Dan saya Pipa Zahra. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bedah buku Etika Profesi Pendidikan yang dikarang oleh Dr. Handes Ahmad Ramli, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas buku karya dari Dr. Handes Ahmad Ramli, MPD, dengan judul Profesi Guru dan Kependidikan, di mana kami mengambil 5 pembahasan yang bersangkutan dengan mata kuliah perkembangan dan etika profesi guru. Yang pertama, saya sendiri akan membahas pengertian profesional guru, lalu akan dilanjutkan pembahasan dengan teman saya mengenai yang pertama ada aspek profesional guru, kemudian ada etika profesi guru, kemudian ada pengertian profesionalisme dan standar kualifikasi guru. Kemudian ada tugas utama dan pokok guru. Di sini saya akan menjelaskan pengertian profesional guru. Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses suatu pendidikan, di mana dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda, yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik, guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susilah yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Oleh sebab itu, tugas berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat serta kualifikasi yang kompetensi yang memadai. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi kedua mengenai aspek profesional guru. Di mana dalam buku yang kami bedah, profesi guru ini memiliki peranan dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah, yang dimana diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan berupa perkembangan siswa secara optimal. Nah, secara kontekstual dan secara umum, ruang lingkup kerja guru ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, penguasaan materi pembelajaran yang terdiri dari penguasaan bahan yang harus diajarkan. Pertama yaitu konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya. Lalu yang kedua ada penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Selanjutnya lagi yang ketiga yaitu ada penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajarannya. Adapun kemampuan yang harus dimiliki pada kompetensi itu bisa dilihat juga dari beberapa aspek-aspek. Jadi profesional seorang guru ini kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pastinya seorang guru harus menguasai materi, yaitu struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, bagaimana mereka mendukung mata pembelajaran itu. Terus yang kedua, mereka pasti harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang guru pegang. Lalu ada yang ketiga, mengembangkan materi, di mana guru mampu memberikan materi secara kreatif. Yang keempat, guru profesional itu bisa mengembangkan keprofesionalannya secara dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan yang terakhir ini, guru profesional itu bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mereka berkomunikasi dan mengembangkan diri. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjut ke pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang etika profesi guru. Dalam etika profesi guru ini membahas 2 pembahasan. Yang pertama tentang pentingnya etika profesi, lalu yang kedua tentang prinsip etika profesi. Yang pertama tentang pentingnya etika profesi. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani etikos yang artinya kebiasaan. Etika juga bisa disebut dengan nilai moral, akhlak,
sikap, prinsip, serta tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan profesi ialah suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi nafkah hidupnya. Pentingnya etika profesi. Penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu sistem yang diatur secara sistematis sehingga pendidikan dapat berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk perilaku atau watak seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan potensi peserta didik. Hal ini juga dijadikan landasan dasar etika moral bagi seorang guru atau pendidik. Gagasan tersebut berisi yang pertama, seorang guru haruslah orang yang sayang pada anak didik serta menganggap mereka seperti anak sendiri. Lalu yang kedua, guru haruslah orang yang meneladani perilaku Nabi, mengingat sosok guru merupakan orang yang mewarisi Nabi, baik mewarisi ilmu dan juga dalam menjalankan tugasnya. Guru atau pendidik harus memposisikan diri seperti para nabi, yakni mengajar dengan ikhlas, mencari kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, guru sebagai pembimbing bagi anak didik hendaklah dapat memberi nasihat mengenai apa saja demi kepentingan masa depan muridnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip etika profesi. Etika kerja ialah seperangkat perilaku yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang diimplementasikan dalam bekerja atau beraktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan dilandasi nilai-nilai moral yang dianut dengan indikator tepat waktu, jujur, memiliki motivasi untuk berkembang, bekerja keras, bertanggung jawab, kreatif, menghormati, menghargai, dan komunikatif kepada peserta didik. Lalu di sini prinsip-prinsip etika profesi yaitu yang pertama yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang diemban yakni terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dan terhadap hasilnya, yaitu dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat. Lalu yang kedua ada keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja dan apa yang menjadi haknya. Lalu prinsip yang ketiga yaitu otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan yang keempat, pengertian profesionalisme dan standar kualifikasi guru. Profesionalisme adalah karakteristik dari seorang profesional yang memiliki pendidikan dan keahlian khusus dalam pekerjaannya. Seorang guru profesional dapat menyusun program belajar mengajar, menjalankan prosesnya, mengevaluasi kemajuan siswa, dan menggunakan hasil evaluasi ini untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Pada era modern, guru bukan hanya bertugas memberikan pendidikan, tapi juga mencari penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Guru profesional ditandai dengan kompetensi, sertifikasi, dan tunjangan profesi. Mereka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja. Ciri-ciri mereka termasuk profesionalisasi, motivasi, disiplin, evaluasi, kesadaran diri, dan pengembangan pribadi. Standar kualifikasi guru dari tingkat dasar hingga atas diperjelas dalam KBBI sebagai keahlian yang diperlukan dalam melakukan sesuatu atau menduduki jabatan. Kualifikasi melibatkan keahlian atau kecakapan khusus di bidang pendidikan dan dapat dilihat dari derajat lulusan. Kualifikasi guru sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi terakhir, tugas utama dan pokok guru. Tugas utama guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, pengarah, dan penilai. Seorang guru yang memiliki tugas yang beragam yang kemudian akan diterapkan dalam bentuk pengabdian. Tugas pokok guru dalam bidang profesi yaitu suatu proses transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai hidup.
Tugas guru dalam bidang kemanusiaan merupakan tugas simpatik atau kasih sayang, adalah upaya membantu siswa dalam memenuhi tugas dasar dan kemanusiaan mereka serta dapat diharapkan. Usaha guru meliputi seorang pengajar dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah, seorang instruktur dapat menarik belas kasih murid-muridnya, seorang pendidik dapat menjadi inspirasi dalam mengajar dan belajar. Latihan. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan sebagai anggota masyarakat yang produktif, yaitu mengajarkan dan membantu individu menjadi warga negara Indonesia yang beretika Pancasila. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum